Iya. Oke. Dan ini kalau misalnya pemirsa juga pasti bingung nih dok. Ini berapa lama sih kalau misalnya disinfektan ini itu apakah harus dilap, apakah harus didiamkan saja, ditunggu sampai mengering? Nah kalau dokter sendiri mungkin ada tips-tipsnya nih ke pemirsa. Kalau saya tuh sebenarnya memang kalau sudah disemprot nggak langsung dilap kayak gitu ya. Jadi setelah disemprot kita jeda dulu berapa detik. Nah setelah itu baru dilap. Jadi biar mungkin cairannya menyerap dulu nih ke dalam lapisan-lapisan yang tadi kita mau bersihkan itu. Jadi memang nggak cek langsung lap gitu. Kayaknya buru-buru banget gitu. Jadi biar lebih maksimal memang didiamkan dulu. Setelah disemprot baru dilap seperti itu. Nah ini kan kita fokusnya lebih ke ibu rumah tangga ya dok ya. Boleh. Jadi kalau misalnya dokter ini kan masih aktif juga tentunya sebagai dokter, masih praktek, benar. masih ada aktivitas di luar rumah. Tapi kan pada saat pulang ke rumah dokter harus menempatkan diri sebagai ibu rumah tangga nih dok. Ini kalau misalnya anak-anak ini kan agak beda ya, pastinya kita harus lebih teliti, lebih hati-hati, terutama misalnya anak-anaknya masih balita, banyak banget benda-benda yang mungkin contohnya bisa langsung masuk ke mulut dok. Iya benar-benar benar Kalau banget misalnya itu. dokter sendiri nih Nggak bisa dikontrol kalau anak-anak itu kayaknya abis megang apa tiba-tiba lupa. Padahal kan pegang harus mata. itu kan diminimalkan banget ya, maksudnya memang cuci tangan dan usahakan jangan menyentuh area muka ya. Tapi kalau anak-anak kan susah ya dibilangnya. Kalau saya memang di rumah ya intinya sih dibawelin terus anaknya, jadi diomongin terus ini harus pas habis main di depan rumah. Jadi kan mainnya memang cuma di area rumah aja, main sepeda, terus juga cuma lari-lari di halaman lah gitu ya. Jadi ya udah pas masuk langsung saya giring nih langsung ke wastafel cuci tangan gitu udah. Jadi memang biar aman, dan kalau misalnya mainnya udah lebih lama jadi udah sekitar 30 menit di luar itu langsung mandi seperti itu. Oke, untungnya anaknya nurut-nurut berarti sama dokter ya. Sebenarnya sih di sini saya jabarkan soal nurut, tapi sebenarnya itu memang butuh apa ya? Kata-kata yang ekstra gitu. Jadi harus panjang dulu ngomongnya baru tuh anak-anak mau ngikutin. Kadang-kadang kan suka bentar dulu mama, bentar dulu gitu. Tapi ya tetap diarahin akhirnya mau, dan mereka kan diperkenalkan juga ya tentang si COVID ini ya, karena mereka juga bingung ini kenapa nggak sekolah, kenapa nggak boleh nge-mall, nggak boleh ngapa-ngapain. Jadi akhirnya mereka tahu ini harus cuci tangan karena untuk menghindari si COVID ini atau coronavirus ini. Iya, untungnya sekarang nih anak-anak udah mulai pinter, apalagi mereka lebih nggak gaptek gitu ya dibandingkan kita. Mereka biasanya udah informasi tuh gampang banget kena ke mereka melalui gadget ataupun elektronik lainnya, dan juga mereka diedukasikan juga biasanya dari sekolahnya ya dok ya. Sempat kan waktu awal-awal masuk itu masih pas COVID masuk ke kita yang awal banget itu masih sekolah. Jadi dari sekolah juga sudah mulai melakukan antisipasi seperti itu. Jadi sudah mulai ada info-infonya. Iya dok. Nah ini juga selain itu dok, itu kalau misalnya anak-anak kan lebih sering tuh misalnya main-mainan itu selain biasanya dari sekolah ataupun di rumah, anak-anak kan suka pakai krayon, gambar ataupun nulis. Itu kan kertas itu tuh biasanya berperan sangat penting di rumah tuh dok. Iya benar. Jadi memang kan kertas kayak tadi kita bilang sekitar 4 hari ya. Ada yang 4 hari, bahkan ada yang bilang artikel tuh ada yang 1 hari. Tapi kalau WHO itu bilangnya 4 harian. Jadi cukup lama sebenarnya. Tapi kalau kertas di rumah memang itu kan dari laci yang sudah disimpan khusus, dan itu area yang memang tidak dipegang kalau kita dari luar gitu. Tapi kalau anak-anak kan mungkin habis main langsung pengen pegang kertas, saya udah larang duluan. Jadi udah suruh cuci tangan dulu, dan setiap mereka habis megang mainan di dalam rumah pun, walaupun saya rasa mainan di rumah mungkin aman ya, tetap itu mau makan, mau ngapa-ngapain cuci tangan lagi. Jadi intinya cuci tangan tadi itu intinya yang harus diulang-ulang. Ya. Iya dok. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dok. Ini di mana menyimpan alas kaki dari luar rumah? Karena ini penting banget, apalagi ibu rumah tangga itu kan biasanya koleksi sepatunya banyak. Terus kadang-kadang sepatu kalau misalnya mau ditaruh di luar rumah juga sayang dok, takutnya nanti kotor kena debu. Maunya tuh ditaruh di dalam kamar, di klosetnya sendiri gitu. Betul. Iya, yang dan ada ruangan wardrobe-nya ya kalau ada yang seperti itu benar. Kalau saya sih kebetulan memang kebetulan baru pindahan juga nih. Jadi memang kalau dulu sih kita memang ada lemari atau tempat alas sepatu yang dalam rumah. Kalau sekarang kita enggak, apalagi sejak pandemi itu saya naruhnya di teras aja. Jadi kita nyimpannya di situ. Tapi kadang-kadang dimasukin dalam dus memang biar aman dari debu-debu. Tapi saat ini sih masih di luar saja gitu. Jadi kalau memang ibu-ibu di rumah yang pengen nyimpan sepatu dan biasanya di dalam, mungkin disemprot dulu kali ya. Jadi memang tadi itu desinfektan tadi kan bisa bermanfaat untuk barang-barang yang memang dari luar dan
harus dibersihkan dulu kalau dimasukkan ke dalam, termasuk tas, sepatu juga. Jadi kalau disimpan di dalam, usahakan dibersihkan dulu saat mau masuk rumah. Iya. Tapi kalau mau disimpan di luar ya oke-oke aja sih. Yang penting nggak kena debu masuk ke Benar dalam dus. sekali. Jadi harus usahakan untuk selalu bawa disinfektan Iya. atau minimal ditaruh di luar rumah Nah, lah itu ya. lah. Jadinya Iya, betul. sebelum kita masuk tuh kita disinfektan dulu tas dan juga sepatu kalau misalnya sepatunya mau dibawa masuk. Karena kan biasanya bawah alas sepatu itu kan karet ya dok ya. Iya, Karet itu bisa bertahan sampai 5 hari. Nah itu tadi bisa jadi lebih baik lama. disemprot aja. Daripada nggak aman ya, nanti waktu mau dipakai lagi lupa megang-megang, terus lupa megang muka lagi. Jadi bagusnya Waduh disemprot. bahaya. Iya dok, Gitu. apalagi kalau ada anak-anak di situ ya. Tapi ada juga desinfektan yang buat disemprot sampai ke baju gitu ya ada. Tapi usahakan areanya jangan sampai kena muka. Betul, Iya. apalagi kena mata kalau untuk Nah, anak-anak itu itu benar. sangat bahaya ya.